Rusia dan Togo telah menjalin kerjasama logistik besar-besaran yang memangkas waktu pengiriman barang menjadi hanya 4 hari dan menurunkan biaya transportasi hingga 68%. Nilai perdagangan yang disebutkan mencapai sekitar 6,4 miliar dolar AS. Angka fantastis untuk dua negara yang jarang muncul bersamaan dalam peta perdagangan global. Namun di balik angka-angka itu terdapat kisah jauh lebih dalam. Ini bukan sekedar proyek logistik atau perdagangan. Banyak analis melihatnya sebagai bagian dari strategi besar Rusia untuk meneguhkan pengaruhnya di Afrika Barat, menantang hegemoni ekonomi Eropa dan membuka babak baru dalam hubungan selatan-selatan. Togo menjadi pintu masuk yang strategis, bukan hanya karena letaknya di pesisir Teluk Guinea, tetapi karena pelabuhannya di Lome, merupakan salah satu pelabuhan paling efisien dan tersibuk di Afrika Barat. Dari sinilah Rusia tampaknya melihat peluang emas untuk menancapkan bendera ekonominya di benua hitam. Konteksnya jelas, sejak invasi ke Ukraina dan rangkaian sanksi ekonomi dari Barat, Rusia semakin agresif mencari mitra baru di luar Eropa dan Amerika. Afrika menjadi sasaran utama. Benua yang selama puluhan tahun menjadi ladang ekonomi bagi bekas penjajah seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, kini mulai bergerak mencari mitra alternatif yang lebih adil. Burkina Faso, Mali, Niger, Guinea, hingga Sudan mulai membuka pintu bagi kerjasama baru dengan Rusia, baik dalam bidang pertahanan, pertambangan, maupun energi. Togo meski sebelumnya dikenal lebih dekat dengan Prancis, kini tampaknya ikut arus perubahan besar itu. Menurut laporan yang beredar, koridor Rusia-Togo ini memungkinkan kapal-kapal dagang Rusia untuk berlabuh langsung di pelabuhan Lome tanpa melalui jalur panjang di Eropa Barat. Jika sebelumnya transit bisa memakan waktu berminggu-minggu karena melewati berbagai pelabuhan Eropa dan prosedur birokrasi yang rumit, kini pengiriman diklaim hanya butuh 4 hari. Itu berarti waktu yang sangat efisien dan penghematan biaya logistik yang luar biasa besar. Bagi Rusia, keuntungan utamanya adalah efisiensi ekspor komoditas, terutama gandum, pupuk, dan minyak ke kawasan Afrika. Sementara bagi Togo dan negara-negara tetangganya, seperti Burkina Faso, Ghana, dan Benin, koridor ini membuka akses langsung ke pasar Rusia dan negara-negara Eurasia tanpa perlu melalui perantara Eropa. Dengan kata lain, mereka bisa membeli lebih murah, menjual lebih cepat, dan mengurangi ketergantungan terhadap sistem perdagangan Barat yang sering dianggap tidak adil. Secara politik, langkah ini jelas punya makna mendalam. Rusia seolah menegaskan bahwa mereka tidak hanya ingin menjadi mitra militer bagi negara-negara Afrika yang memberontak terhadap kolonialisme ekonomi Prancis, tetapi juga menjadi mitra dagang strategis. Presiden Vladimir Putin sendiri dalam beberapa forum Afrika-Rusia menekankan bahwa Moskow tidak datang untuk mengambil, tetapi untuk bermitra secara setara. Sebuah pesan yang kontras dengan sejarah panjang eksploitasi yang dilakukan negara-negara Barat di Afrika. Togo pun tampak tidak ingin ketinggalan momentum. Pemerintahannya menyadari bahwa posisi geografis mereka sangat strategis. Dengan pelabuhan modern di Lome dan jaringan logistik yang terkoneksi ke pedalaman Afrika Barat, Togo bisa berperan sebagai pusat distribusi utama bagi kawasan yang sedang bertransformasi. Jika jalur Rusia-Togo benar-benar berfungsi seperti yang diklaim, memangkas biaya hingga 68%, maka bukan hanya ekonomi Togo yang akan terdongkrak, tetapi juga seluruh subkawasan. Barang-barang Rusia seperti pupuk, logam, dan bahan bakar bisa masuk lebih murah. Sebaliknya, produk Afrika seperti kakao dan mineral bisa diekspor lebih cepat ke Rusia dan sekitarnya. Di sisi lain, langkah ini membuat Barat semakin gelisah. Prancis yang selama ini menjadi pemain utama di Afrika Barat kehilangan banyak pijakan sejak gelombang kudeta pro-rakyat mengguncang kawasan itu. Burkina Faso, Mali, dan Niger sudah menendang keluar pasukan Prancis dan mulai membangun kerjasama baru dengan Rusia dan negara-negara BRICS. Togo yang selama ini lebih stabil kini tampaknya ikut menggeser orientasi strategisnya. Koridor Rusia-Togo ini bisa dianggap simbol dari pergeseran itu, sebuah jalur ekonomi baru yang juga menjadi jalur politik baru. Dalam perspektif ekonomi global, langkah Rusia ini menunjukkan kecerdikan geopolitik.
Dengan membuka koridor langsung ke Afrika Barat, Rusia bukan hanya mencari pasar baru, tetapi juga menciptakan sistem ekonomi alternatif di luar kendali dolar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ia sangat relevan dengan arah kebijakan global Rusia dan negara-negara BRICS yang sedang mendorong dedolarisasi serta perdagangan berbasis mata uang lokal. Bila kelak jalur perdagangan ini menggunakan sistem pembayaran non-dolar, maka pengaruh finansial barat di kawasan akan semakin terkikis. Banyak analis juga menilai bahwa inisiatif ini tidak bisa dilepaskan dari perang ekonomi global yang sedang berlangsung. Barat selama ini mengontrol arus perdagangan dunia melalui jalur laut, sistem keuangan, dan lembaga-lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Rusia kini berusaha membangun jalur paralel, jalur yang lebih cepat, lebih murah, dan bebas dari sanksi. Koridor Rusia-Togo bisa menjadi percobaan awal dari visi besar itu. Jika berhasil, Rusia mungkin akan memperluas konsep yang sama ke negara-negara Afrika lainnya, termasuk Senegal, Ghana, dan Nigeria. Namun, ada pula skeptisisme. Sejauh ini belum ada laporan resmi yang membenarkan semua angka dalam video tersebut. Klaim bahwa waktu transit hanya 4 hari dan biaya turun 68% masih perlu verifikasi lebih lanjut. Banyak ahli logistik mempertanyakan apakah infrastruktur di Pelabuhan Lomé dan jalur laut antara Laut Hitam dan Teluk Guinea benar-benar memungkinkan waktu secepat itu. Meski begitu, simbolisme politik dan arah kebijakannya tetap kuat. Rusia sedang serius memperdalam hubungannya dengan Afrika, dan Togo bisa menjadi ujung tombaknya. Sementara itu, di banyak negara Afrika termasuk Burkina Faso dan Mali, semangat kemandirian ekonomi semakin menggema. Presiden Ibrahim Traoré dari Burkina Faso misalnya, berulang kali menegaskan bahwa Afrika harus membangun jaringan ekonomi sendiri, berbasis pada sumber daya yang mereka miliki, dan tidak lagi menjadi pasar bagi negara-negara penjajah lama. Koridor Rusia-Togo bisa dianggap sebagai salah satu bentuk konkret dari cita-cita itu. Afrika tidak lagi menunggu belas kasihan Barat, melainkan aktif membangun jaringan global baru yang lebih setara. Jika benar koridor ini berjalan sesuai rencana, dampaknya akan terasa luas. Perdagangan intra-Afrika bisa meningkat karena logistik yang lebih murah. Negara-negara non-pesisir seperti Burkina Faso dan Niger bisa mengakses laut dengan biaya rendah, dan hubungan Afrika-Eurasia akan semakin kuat. Lebih jauh lagi, hal ini bisa menjadi pondasi bagi integrasi ekonomi baru antara Rusia dan Afrika yang melampaui sekedar perdagangan barang, bisa mencakup energi, teknologi, bahkan sistem keuangan digital. Kehadiran Rusia di Afrika kini bukan lagi sekedar bayangan masa lalu Perang Dingin. Ia berubah menjadi kekuatan ekonomi yang mencari hubungan saling menguntungkan. Sementara banyak negara Afrika merasa lebih nyaman dengan pendekatan itu dibanding intervensi politik dan ekonomi gaya lama dari Barat. Koridor Rusia-Togo mungkin belum sepenuhnya nyata dalam angka, tetapi maknanya sangat jelas. Ini adalah lambang perubahan arah arus kekuatan dunia. Dunia sedang menyaksikan bagaimana Afrika bangkit dan membuka diri terhadap mitra baru. Rusia dengan segala keterbatasan dan sanksi yang mengekangnya justru menemukan kesempatan emas di sana. Togo menjadi salah satu titik penting dalam peta baru itu, pintu masuk yang bisa menghubungkan dua benua melalui perdagangan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih bebas dari tekanan geopolitik. Jika Barat dulu memetakan jalur kolonialnya untuk menguasai, Rusia kini tampak memetakan jalur ekonominya untuk bekerja sama. Dan di tengah dunia yang semakin multipolar, koridor seperti Rusia-Togo bukan hanya jalur dagang, tapi simbol lahirnya poros baru, poros kemerdekaan ekonomi Afrika yang mulai menulis kisahnya sendiri di luar bayang-bayang Eropa.